Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya fokus di lafal sumalhan sehingga terlewat mengapa lafal al-ab didahulukan. Udima dan diseake opo al-abu lafal al-abu. Apa to ilate lafal al-abu kok didisikno? Li syarafihi krana mulyane lafal al-abu. Artinya Asmaul Khamsah itu kan artinya abun, abuka, bapak kamu, wa akhuka, lan saudara laki-lakimu, hamuki, sebentar. Sida. Aku iki ngaji mandek, Nduk. Suaramu, Nduk, iki ngaji delok. Wahamuki. Hamuki itu adalah kerabat. Sakit ini, saya paksa ngaji. Wafuka lan mulutmu, wadu malik lan wong kang duweni bondo. Apa artinya? Antara lafal al-ab dengan mulia mana? Nah, pastilah mulia bapak. Bapak dengan saudara. Saya punya saudara laki-laki. Dengan bapak saya, pasti mulia bapak saya. Karena mulia bapak saya, karena mulia bapak, karena mulia al-abuka, karena mulia abuka, maka lafal abuka didahulukan. Kudima den diseake opo al-abu bapak li syarafihi krana mulyane al-ab. Wayalihi al-akhu, wayali lan ngetut bureni hu ing ab opo al-akhu saudara. Nah, otomatis yang namanya Asmaul Khamsah itu ya 5 itu kalau sesudah bapak ya pasti saudara. Sesudah saudara baru nomor 3 kerabat. Nah, cara urutannya kan begitu. Mana yang
lebih didahulukan. Kalau alfiha apa? Wa qaddimil aqsabit tisoli. Yang itisol yang didahulukan. Nah, makanya a didahulukan, lalu yang kedua a, lalu yang ketiga baru kerabat dan selanjutnya. Nah, terus kemarin saya takut sampai salah paham. Li'annahu aqribuz zauji. Saya kemarin membaca dua, az-zakaru sama az-dzukur. Pertimbangan saya, karena lafal az-zakaru ini mensifati aqrib. Aqrib itu beberapa kerabat, aqrib itu jamak. Nah, az-zakar bukan mensifati zauj. Kalau az-zauji aqribuz zauji harus az-zakari. Karena az-zakar ini adalah mensifati aqrib. Aqrib itu jamak, ya. Antara na'at dengan maf'ul itu seharusnya adalah bertemu. Nanti kalau sudah ada pelajaran nat hakiki nat sababi antara mufrad, tasniyah dan jamaknya, maka saya memberi alternatif li'annahu aqribu zauji az-dzukur. Kemarin saya baca az-dzukur, tulisannya az-zakaru tapi saya baca az-dzukur. Karena aqrib itu jamak, ya. Saya kasih rinciannya. Korobah, korobatun, korobat itu mufrad, maknanya family, keluarga, saudara. Lafal yang lain selain korobah adalah kurba. Ini juga mufrad. Kurba juga mufrad. Yang khusus laki-laki, kerabat itu qoribun. Itu satu kerabat, qoribun. Jamaknya yang mudzakkar itu akribau. Akribau. Itu jamak. Jamak dari mufrad qorib atau aqoribu. Ini juga jamak daripada qorib. Kalau yang muannas itu qoribah mufrad, mudzakarnya qoribun, muannasnya qoribatun. Jamak yang muannas qaraib itu jamak muannasnya. Kembali kepada persoalannya, qoribun kerabat laki-laki satu, jamaknya aqorib. Sedang masalah di sini adalah kerabat yang laki-laki. Jamak yakni li'annahu aqoribu. Jamak taksir. Apalagi silat muntal jumu. Kalau sesama jamak ya li'annahu aqoribuz zauji az-dzukur. Tapi di kitab tulisannya az-zakar. Ya maka saya membaca az-zakar. Tapi saya mulai boleh dibaca az-dzukur. Jadi li'annahu aqoribuz zauji az-dzukuru boleh, li'annahu aqoribuz zauji az-dzakaru boleh. Udah. Nah,
Ini sekarang ya. Asmaul khomsah itu madalla ala mufradin jaro majro jam'il mudzakkar salimi raf'an wa jarron bisyarti an takuna mufradan wa mukabbaron wa mudhafan li ghairi ya'il mutakallim. Jadi syaratnya asmul khomsah itu seperti takrifnya, seperti haknya adalah satu harus mufrad, keterangannya sudah. Wa mukabbaron, keterangannya sudah kemarin-kemarin. Nah, sekarang syarat yang ketiga yaitu harus mudhof, kedah mudhof. Jadi yang dibuat asmul khomsah itu harus mudhof. Kalau mudhof jabaaken ingkang boten mudhof. Jadi mengecualikan yang tidak mudhof. Misalkan lafal abun jaa abun, wis teko sapa abun bapak. Jaa ahun, wis teko sapa sedulur lanang. Ya. Asmul khomsah kan ini abuka, akhuka. Ya. Tapi lafal abun dan akhun ini untuk dikatakan asmaul khomsah dia harus mudhof. Jadi keterangan mudhof ini nggak perlu saya terangkan lagi. Kullu kalimat ini nazala sanihima manzilata ta'nisi mimma qablaha, nggak perlu, karena dulu sudah saya terangkan. Pelajari tentang idhofah di episode-episode yang lalu, banyak sekali saya bicara tentang idhofah. Buka aja di murokab idhofi, itu saya terangkan sudah. Jadi lafal abun karena tidak dimudhofkan, jadi lafal akhun karena tidak dimudhofkan, maka lafal abun dan akhun ini rofaknya memakai dhammah. Lafal akhun ini rofaknya memakai dhammah. Karena apa? Lafal abun dan akhun adalah isim mufrad. Sedangkan fa'amad dhammatu fatakunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadi'a fil ismil mufradi. Yakni isim mufrad, ya. Lafal abun itu isim mufrad yang dua malaysa musanan wala majmu'an wala mu'aqqabiman wala minal asma'il khamsati awisidati, maka rofanya memakai dhammah. Akhun pula sama, rofanya memakai dhammah karena dia tidak dimudhofkan, karena dia isim mufrad. Nah, dhammah ini dikatakan harokat dhamir, ya, bukan harokat apa huruf niyabah, huruf gantian, tidak, tapi dhammah harokat dhamir, rofanya memakai dhammah, dhammah harokat dhamir. Nah, makanya syaratnya harus mudhof. Kecuali kalau lafal abun dan akhun ini sudah dimudhofkan. Misalkan abun,
terus dimudhofkan isim dohir abuka. Nah, begitu dimudhofkan kepada lafal abun ini, dimudhofkan kepada kaf dhamir mukhatab, maka rofaknya tidak memakai dhamma melainkan memakai wawu abuka. Ini baru dikatakan asmaul khamsah karena dia mudhof. Kalau isim mufrad ini lafal abun ini dimudhofkan, ya maka rofanya memakai wawu, dikatakan asmaul khamsah. Lah asmaul khamsah itu tidak hanya kepada isim mufrad saja, kepada mudhof kepada isim dhamir mukhatab abuka saja enggak. Abu Zaidin, lafal abun ini kalau dimudhofkan kepada Zaidin, Abu Hanifah, Abu Bakrin, Abu sudah semua. Ini rofaknya tidak memakai dhamma. Nah ini penting kan? Nah, biasanya orang menerangkan asmaul khamsah itu adanya hanya diterangkan dimudhofkan kepada kaf aja, padahal tidak. Nah ini pelajaran penting, makanya saya suruh ngaji terus. Jadi abun dimudhofkan kepada Zaid atau lafal apa saja yang disebut, bukan Abu Zaidi. Tapi Abu Zaidin. Nah, ini asmaul khamsah ngaji. Oke. Nah, itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat itu tadi harus mudhof. Syaratnya harus mudhof. Tetapi tidak boleh mudhof kepada ya mutakallim. Syaratnya harus mudhof, tetapi tidak boleh mudhof kepada ya mutakallim. Lafal abu ini tidak boleh dimudhofkan. Syaratnya tadi mudhof, tapi tidak boleh mudhof kepada ya mutakallim. Nah ini namanya mudhof. Lafal sesudah mudhof namanya mudhof ilaih. Kumpulannya mudhof dan mudhof ilaih dikatakan idhofah. Lafal abun, akhun, hamun itu tidak boleh dimudhofkan kepada ya mutakallim berbunyi abi. Ini tidak boleh. Kenapa? Lafal abun, akhun, hamun dan selanjutnya itu kalau dimudhofkan kepada ya mutakallim tidak bisa rofa memakai wawu. Ja'a, kalau ini asmaul khamsah harus rofa memakai wawu. Karena alamatnya rofa jamak mudzakkar salim itu wawu. Karena jamak mudzakkar salim itu perjalanannya ngamalnya seperti apa? Asmaul khamsah itu ngamalnya seperti jamak mudzakkar salim. Yakni tingkah rofaknya ditandai memakai wawu.
Sedangkan lafal abi, lafal akun ini kalau dimudofkan kepada ya mutakalim tidak bisa rofa memakai wawu, tapi rofanya memakai domah. Ja'a abi ini rofanya memakai domah. Domahnya mana? Dimukodarkan. Dimukodarkan di mana? Sebelum ya mutakalim. Apa? Ya domir mutakalim. Kenapa dimukodarkan? Karena alasannya litanasub. Karena ini ya mutakalim, ini di domah, maka harokatnya domah harus diganti menjadi kasroh. Karena untuk lil munasabah, karena litanasub, karena untuk bangsani, karena untuk menyamakan daripada ya huruf ya harokat yang dekat kepada ya adalah kasroh. Wa ilalu kulibat domatul ba kasrotan ilatelita nasab, karena untuk bangsani utawa lil mujanasati, karena untuk menjinisi, menyamai. Nah, di sini lafal abi kalian tahu bahwasanya rofaknya tidak memakai wawu. Ini kan fa'il, fa'ilnya ja'a, tidak memakai wawu, melainkan memakai apa? Domah muqaddar atau harokat muqaddar. Jadi walaupun dia mudhof, syaratnya kan harus mudhof yang ketiga. Tapi syarat yang keempat harus tidak boleh mudhof kepada ya mutakalim. Karena kalau mudhof kepada ya mutakalim tidak bisa rofa memakai wawu, nasab memakai alif, jer memakai kasrah, tapi melainkan memakai rofa memakai dhammah muqaddar, nasab memakai fathah muqaddar, kasrah jernya memakai kasrah. Muqaddarnya karena untuk litanasub atau untuk menjinisi lil mujanasah. Sedangkan asmul khonsah rofa harus memakai wawu, maka mudhof kepada ya mutakalim tidak boleh. Selesai. Sekarang 38. Abun sudah, abuka sudah, akuka sudah, hamuki sudah, fuka sudah kemarin. Fuka itu dari lafal famun. Jadi kalau mimnya tidak dibuang, tidak bisa rofa memakai wawu. Nah, tapi rofanya memakai dhammah seperti keterangan kemarin. Famun sudah, fuka sudah. Sekarang tinggal du malin. Du. Ini keterangannya. Dene lafal du punika mboten saged mudhof dhateng isim dhamir. Wangsul kedah mudhof dhateng isim dhahir. Du itu bimana sohib wong kang duweni. Du itu bimana sohib wong kang duweni. Lafal du ini asmul khonsah. Harus mudhof syaratnya. Ya. Kalau yang keempat tidak boleh mudhof kepada ya mutakalim. Kalau du tidak boleh mudhof kepada isim dhamir. Jadi duka enggak boleh. Duka enggak boleh. Abuka berarti tidak
Tidak ka aja, abuka, abuki, abukuma, abukum, abukuna, itu semua asmaul khamsah. Nah, makin besar wawasannya. Ini zuka nggak boleh, zuhu nggak boleh, zuha nggak boleh, harus mudhof kepada isim dohir, du malin, du baitin, apa saja. Kalau du malin, nah ini jaa. Wes teko sapa du malin, ai sahibul mal. Wong kang duweni bondo. Nah, lafaz du malin ini sudah dimudhofkan kepada isim dhohir. Alamat rofaknya karena dia jadi fa'il, maka apa? Karena dia jadi fa'il, makanya rofa. Alamatnya rofa memakai wawu betul. Sudah memenuhi syarat zu mudhof kepada isim dhohir. Nah, kalau begitu kan nggak boleh dimudhofkan pada isim dhamir seperti keterangan saya tadi. Namun ada yang dimudhofkan kepada isim dhamir cuman satu saja, 1, 2, artinya sudah dihukumi syad. Syad itu tidak boleh dikias-kiaskan. Syad itu tidak boleh dibuat pedoman. Namanya syad, langka, barang yang sudah hal yang terpaksa itu nggak boleh. Contohnya innama ya'riful fadla minan nasi du. Ada lafal kayak begini, innama ya'riful fadla minan nasi zuhu. Innama ya'rifu an mestine weruh ngerti al-fadla ing keutamaan. Keutamaan minan nasi sangka menungso. Sapa sing weruh? Fa'ilnya ya'rifu. Sapa sing weruh? Zuhu. Wong kang duweni fadl. Ini kalau menurut aturannya nggak boleh. Zu asmaul khamsah yang alamat rofaknya memakai wawu ini harus dzul fadli, tidak boleh zuhu. Tapi kenapa lafal ini ada? Nah, ini namanya langka. Ini namanya menerjang daripada aturannya, maka dikatakan syadz. Ada tapi menerjang aturan sehingga dikatakan hukumnya langka. Syadz nama dari berkala minan nasi dulu. Nah, cepat. Rumah wawu. Isu alif, isim tasniah mudah-mudahan. Kalau sudah memenuhi syarat yang seperti tadi, seperti kemarin yang diterangkan dan dijabarkan, maka sekarang dene asmaul khamsah, adapun asmaul khamsah punika angsal wajah 3, yakni boleh wajah 3.
satu wajah tam. Artinya ini kalau sudah memenuhi semua syaratnya. Jadi syaratnya sudah mufrad, sudah mukabbar, sudah mudhof, sudah tidak mudhof kepada ya mutakalim, ya, dan sudah untu-untunya tidak pokoknya sudah memenuhi syarat semuanya. Tentunya tidak mudhof, tidak boleh mudhof kepada isim dhamir. Sesudah memenuhi syarat, sesudah memenuhi tarifnya, pelanggarannya, hadnya, definisinya, asmul khamsah madalla ala mufradin jarra majrur jamil mudzakkar salim rafan wa jarran bisyati antakuna mukabbaran bisyati antakuna mufradan wa mukabbaran wa mudhofan li ghairil mutakalimi. Selesai. Nah, maka asmaul khamsah itu boleh wajah 3, yakni 1 wajah tam. Nomor 1 adalah wajah tam. Artinya wajah tam, rofa memakai wawu, nasab memakai alif, jar memakai kasrah. Ini sempurna, tam itu sempurna. Wajah itu ya wajah. Jadi cuman alternatif saja. Boleh dibaca alternatif, dibaca tam, yakni sempurna sesuai ro'a itu aba maror itu bika ja'a wis teko sapa abuka bapak iro. Apa lafal abuka? Asmaul khamsah. Terkibnya jadi apa? Fa'il. Fa'ilnya hafal apa? Ja'a. Fa'il mahalnya apa? Rofa. Rofanya ditandai memakai wawu. Pas sempurna dia. Ro'a itu wis ningali sapa Yusuf. Ro'a itu wis ningali sapa Yusuf. Ningali abaka ing bapak ira. Ro'a itu fi'il. Tu dhamir mutaharrik rufi. Terkibnya jadi fa'ilnya lafal ro'a. Bila mana ada fi'il fa'il dan fi'ilnya muta'addi, ya, wal fi'lu ladzi yata'adda minal fi'li ilal maf'uli bihi, maka dia butuh maf'ul bih. Lafal abaka jadi maf'ul bih. Apa itu lafal abaka? Lafal abaka itu tertibnya jadi maf'ul bih. Lafal abaka itu asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu kalau nasabnya ditandai memakai alif, rofa memakai wawu, nasabnya memakai alif. Nah, berarti lafal ro'a itu abaka ini sudah benar, sudah sempurna, maka dikatakan i'rabnya tam. Marartu bi abika. Marartu wis lewat sapa Yusuf. Fi'il fa'il. Nah, saya lewat bi abika. Ba huruf j. Mempunyai faedah atau makna ilsaq bertemu. Huruf j itu mengejarkan. Kalimah isim. Isimnya asmaul khamsah.
Asmul khamsah dikala mahal jernya memakai ya. Amaratu bi abika ditandai memakai ya, maka benar. Maka sempurna. Maka i'rabnya lafal ja'abuka ra'aitu abaka maratu bi abika. Ini dikatakan i'rab sempurna. Ini merupakan wajah yang pertama, alternatif bacaannya yang pertama. Paham ya? Yang kedua, hanya wajah saja. Wajah sesudah sempurna. Wajah sesudah sempurna. Artinya sudah dibaca ja'abuka ra'aitu abaka maratu bi abika. Alternatif yang kedua atau wajah yang kedua adalah dibaca wajah qasar. Qasar itu diringkas. Artinya diringkas. Wajah yang kedua adalah wajah diqasar. Artinya diqasar itu adalah di i'rabinya ada mahal rofa, ada mahal nasab, ada mahal jar, semuanya tidak dibuat sempurna, tapi diringkas menjadi alif. Jadi berbunyi karena diringkas. Ja'a abaka. Ra'aitu abaka. Maratu bi abaka. Lafal abuka yang seharusnya memakai wawu ini diringkas menjadi alif. Ja'a wis teko sapa abaka, bukan abuka. Bapak ira. Ra'aitu wis ningali sapa ingsun. Ningali abaka ing bapak ira. Ditandai berbagai alif. Maratu lewat sapa ingsun, lewat bi abaka. Mestinya maratu bi abika, tapi dibaca maratu bi abaka. Nah, sekarang sampai misalkan ada orang berkata atau orang membaca ja'a abaka, ra'aitu abaka, maratu bi abaka. Nah, kalau sampai nggak pernah ngaji, nggak pengalaman ngaji, nggak tahu syarat dan wajahnya asmaul khamsah, ya sampai mesti menyalahkan orang. Oh goblok itu, salah itu, nggak bisa ngaji itu. Masa ja'abaka? Ya salah. Yang benar ja'abuka. Ra'aitu abaka, maratu bi abika. Padahal yang membaca seperti itu tidak salah, yang salah sampean. Karena apa? Sampean yang tidak ngaji. Kenapa? Karena kalau sudah memenuhi syarat, maka asmaul khamsah itu boleh dibaca secara sempurna, diirobi secara sempurna. Yang kedua, diirobi secara qasar, diringkas rofa ya alif, nasab ya alif, jar ya alif. Penting kan ngaji itu? Penting ngaji mas. Saya ini habis dikerok, napasnya tadi sakit, jantungnya kumat, tetap ngaji. Saya tidak berpikir besok hari ini barangkali bisa saya tinggalkan sebelum saya mati. Ngaji, minta doanya mudah-mudahan bisa khatam, bermanfaat. Yang ketiga, kalau sudah memenuhi syarat semua tadi,
Ini i'rabnya. Asmaul khamsah di-i'rabi dengan i'rab naqis. I'rabnya i'rab kurang. Nah, coba. Berbunyi ja'a abuka. Ra'aitu abaka. Marartu bi'abika. Abuka ra'aitu abaka marartu bi'abika. Coba. Yang ketiga wajah nakis. Rofa memakai doma, nasab memakai fathah, jer memakai kasroh. Sampai mesti protes dong. Loh, katanya wa amal wawu fatakunu alamatan lirafi fi maudhi'aini fi jamil mudzakkari salimi wa fil asma'il khamsati. Dan asmaul khamsah itu syaratnya harus mufrad, harus mukabbar, harus mudhof, harus tidak boleh mudhof kepada yang mutakalim. Syaratnya kan sudah ketemu semua. Kenapa di sini dibaca ja'abuka? Tidak ja'abuka. Bukankah di dalam nasabnya wa amal fa'amal fatatu fatakun alamatan nasbi terdapat apa namanya? Asmaul khamsah. Apa? Asmaul khamsah itu kan memakai alif. Ya, nasabnya memakai alif. Rofa memakai wawu, nasabnya memakai alif, jernya memakai iya. Kenapa memakai fathah? Di dalam jer wa amal ya'u itu kan asmaul khamsah. Kenapa ini kok memakai kasrah? Kan kasrah itu, fathah itu adalah tempatnya isim mufrad. Ini asmaul khamsah. Wah, salah kamu bacanya. Padahal tidak. Yang salah kamu. Karena kalau sudah memenuhi syarat semua, asmaul khamsah itu bisa dibaca alternatif 3, wajah 3, yakni secara tam, secara qasar, yang ketiga secara naqis kurang. Jadi rofaknya memakai dhamma, nasabnya memakai fathah, jernya memakai kasrah. Tapi pada umumnya ya yang dipakai yang sempurna. Kenapa kalau ada yang sempurna kok memakai yang dikosor? Ya kan? Kenapa kalau ada yang sempurna, mengapa memakai yang najis? Kan begitu kan? Maka jarang terdengar di telinga bacaan ja'abuka, ra'aitu abaka, maratu bi'abika yang kosor, yang najis. Jarang mendengar di telinga kita ja'abaka, ra'aitu abaka, maratu bi'abaka yang yang kosor. Yang kita dengar selalu adalah yang tam, rofa memakai wawu, nasab memakai alif, jer memakai ya, ja'abuka, ra'aitu abaka, maratu bi'abuka. Nah, insyaallah sudah selesai ya. Jadi dhamma sudah, wawu sudah, wa amal alifu fatakunu alamatan lirafi fi tasniyatil asma'i, kalau nggak salah. Esok ya. Yang dulu akhirul qauli
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.